Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wakfina bihalalika an haramika wa aghnina bifazlika amman siwa. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, para masyayikh, guru-guru kita yang terhormat, kepada beliau Ibu Ketua dan seluruh kepengurusan, serta yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh jamaah Ibamit On Air tercinta yang pagi hari ini sudah antusias hadir maupun yang masih dalam perjalanan. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, diberkahi dalam segala aspek kehidupan, dan semuanya diberikan istiqomah dalam ibadah, segalanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, pagi yang penuh berkah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sebelum kita kaji, yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 236. Kita masuk bab terbaru, yaitu tentang bab madh atau bab memuja, atau bisa dikatakan sana atau bab memuji, puja dan puji. Namun sebelumnya, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babul madhi ay hada babul madhi, utawi iki bab nerangake madh atau memuji atau memuja. I'lam lan warwa sapa sira annal madhal insani, teman setuhune muji menungso, wasana alan tegese muji alaihi ing atase insan, ngalem gunggung, jarene wong Tulungagung jenenge gunggung utawa ngalem utawa muji. Le muji bijamili sifatihi, kelawan baguse sifate ingsan, iku kot yakunu terkadang ono opo madh iku fi khuduril mamduhi, ing dalem ono sandinge wong kang den puji, ing dalem anane wong kang den puji. Wakot yakunu, yang terkadang ono opo madh iku bi ghairi hudurihi, kelawan liyane ono sandinge wong kang den puji. Ketahuilah bahwa jamaah Ibamit On Air bahwasannya memuji manusia dengan sifat-sifat baiknya itu terkadang memujinya ketika orang yang dipuji itu ada di dekatnya, atau terkadang tidak ada di dekatnya, bisa jauh dari orangnya di mana gitu. Terus bagaimana hukumnya seperti itu? Fa'amaladzi, anapun utawi gunggung utawa madah utawa muji, bi ghairi hudurihi, ing dalem liyane ora hadire insan. Ketika kita memuji, membicarakan kebaikan seseorang, yang seseorang itu tidak ada di dekat kita, falamani amongko ora ono perkara kang nyegah iku maujud minhu saking alladzi, maka tidak apa-apa, boleh-boleh saja membicarakan kebaikan seseorang yang seseorang itu tidak berada di dekat kita,
itu boleh-boleh saja, tidak ada perkara yang menghalangi, kecuali illa ayyu jazifa, illa ayyu jazifa, angin kelawan yen to ngliwati pelanggaran, angin kelawan yen to ngliwati pelanggaran sapa sopo almadihu wong kang muji, wa yadkhululan mlebu sopo madih fil kadhibi ing dalem goroh. Seseorang yang membicarakan kebaikan saudaranya, ketika saudaranya tidak ada di dekatnya, itu boleh-boleh saja, nggak ada yang mencegah, kecuali kalau dia memujinya atau membicarakan kebaikannya itu keterlaluan sehingga masuk dalam kategori bohong. Kan enten to Bu, wong niku lek kadung kenemenen lek dawen dadi fene ngono, muji atau membicarakan kebaikannya sampai akhirnya mengada-ngada, yang di situ jatuh pada bohong. Kadung demen karo calon DPR ngono, kadung demen karo calone lurah, kadung demen ambek calone presiden, ayo le ngomongne api iku kawit ket ngosor lemah tumekane dhuwur langit diomongne kabeh. Padahal orangnya enggak ada. Sampai yang tidak-tidak, yang jatuhnya pada bohong. Wah, akhirnya tiga berita-berita. Wah, mau ngomong nih masalah. Dan yang seperti itu tidak boleh. Kalau memujinya itu memang betul-betul dia itu memang pantas dipuji, maka tidak ada perkara yang mencegah. Boleh-boleh saja. Kecuali kalau pujian itu sudah jatuh pada sesuatu yang melewati batas, serta jatuhnya pada bohong. Wah tenan, jenenge calon lurah kuwi Masya Allah, andum duit sejutaan. Wah, apian karo sapa wae. Sejutaan wong sak desa dingehi kabeh. Lho kan berarti yo ngapusi iku jenenge. Dosa iku. Jatuh pada bohong. Yang dikasih orang 5, tapi dia mengatakan orang 1 desa. Ini memuji boleh, tapi jangan sampai melewati batas yang jadinya menjadi bohong, berita bohong. Wa yahrumulan haram apa madeh. Jadi memuji menjadi haram alaihi ing atase madih, orang yang memuji, bisa babil kadzib kelawan sebab gawe goroh, likaunihi la likaunihi madhan, bukan karena adanya orang yang memuji itu, bukan karena pujiannya, bukan, tapi karena bohongnya. Karena bohongnya. Yang tadinya uang 1 juta itu dikasihkan kepada 5 orang, tapi dia membuat berita saking cintanya yang dikasih 1 desa. Jadi berita bohongnya ini yang tidak diperbolehkan. Memujinya boleh-boleh saja, tapi membuat berita bohong ini yang justru menjadi hukumnya haram. Atau memuji seorang kiai, wah aku duwe guru kiai, Masya Allah alim pol, sampai nyandi-nyandi iku miber lah ngono. Kapan Jumatan ki ning Mekah miber, mulih kok Mekah no miber meneh. Lah iku jenenge ya membuat berita yang tidak seperti itu. Boleh kita memuji seorang alim ulama, tapi jangan sampai pujian kita keterlaluan sehingga menimbulkan fitnah, menimbulkan berita yang justru jatuhnya pada kabar bohong. Wa yustahabulan dan sunahake opo hadal madhu iki muji alladzi kang la kadziba kang ora ana goroh iku maujud fi ing dalam alladzi ida tarot tabari kalane dadi urut-urut ali ing atase hada opo maslahatun
maslahah. Disunnahkan membicarakan kebaikan orang lain, gunggung, membicarakan kebaikan orang lain, gunggung kebaikan orang lain, memuji kebaikan orang lain, yang pujian itu tidak ada kebohongan di dalamnya. Ketika maslahah itu akan, ketika nanti timbulnya adalah kemaslahatan. Seperti contohnya ada orang baru pendatang, terus ya kita kabarkan, wah itu orangnya bagus, ternyata dia suka dermawan, orangnya itu rajin ibadah, orangnya juga baik, ya seperti itu. Itu boleh. Kenapa? Karena timbulnya satu maslahah. Nah, walam yajur lan ora narik apa hada ila mafsadatin maring kerusakan. Jangan sampai memuji seseorang itu justru menarik sebuah kerusakan. Waduh dipuji ngene, justru pujiannya itu menarik sebuah kerusakan sehingga membuat orang lain itu kepengin dipuji. Wah tenan orang itu, duwite awakeh tenan, omahe kubek duit. Akhirnya menarik orang-orang jahat untuk mencuri uangnya, gitu loh. Jangan sampai pujian kita itu yajur ilal mafsadah, menarik sebuah kerusakan. Gara-gara dia ngomongnya, wah tenan duwite akeh tenan. Lah nyimpen iku lho ning kotakane omah, ya Allah, tenan wong iku sloman duwite akeh. Nah, akhirnya menarik orang lain, menarik para penjahat, menarik para pencuri seseorang untuk mengambil uangnya. Seperti itu tidak boleh. Boleh memuji, tapi jangan memuji yang justru mengakibatkan pada sebuah kerusakan. Gitu. Biaya beluwa kelawan yento ora tumeka apa hada almadhuha ing wong kang den puji, payaftatan mongko dadi kefitnah sapa mamduh bihi kelawan hada. Atau pujian kita itu terlalu tinggi sehingga mengakibatkan orang yang dipuji itu menjadi sombong. Itu pujiannya terlalu tinggi sehingga menjadikan orang yang dipuji itu menjadi sombong, terkena fitnah dari pujian itu tadi. Seperti itu juga tidak bagus. Atau alasan-alasan yang lain yang di situ mengakibatkan kerugian. Wa amal madhu fi wajil mamduh. Wa amal madhu anapun utawi ngalem utawa nggunggung fi wajhil mamduhi ing dalem cedake wong kang den puji. Kalau tadi kan memuji orangnya tidak di dekat kita, orangnya jauh tidak hadir. Sekarang kalau memuji orangnya di dekat kita, iku fakot jaat mongko teman-teman tumeka apa mamduh, teman-teman tumeka fihi ing dalem madeh apa ahadisu pira-pira hadis tak tadi kang naterapi apa ahadis ibahatahu ing mubai utawa oleh madhu awistihbabuhu utawa kinasihane madeh wa ahadisulan pira-pira hadis tak tadi kang naterapi apa hadis alman ing nyegah fi ing dalem madeh. Ketika kita memuji seseorang dan seseorang itu berada di dekat kita, maka ada beberapa hadis yang memperbolehkan dan bahkan disunahkan, tapi juga ada hadis yang di situ mencegah dari perbuatan itu. Nah, jadi ada hadis yang membolehkannya, ada juga hadis yang melarang. Jadi memuji di dekat orang yang kita puji. Soalnya apa? Konteksnya.
Orang itu kalau memuji, orangnya ada di dekat kita. Itu kalau yang muji orang yang tidak punya kepentingan, seperti kita memuji anak kita, duh cantiknya anakku, gantengnya, pinter sekali. Itu menjadikan si anak itu lebih pede, lebih giat, lebih apa namanya, nanti lebih menjadi anak yang penurut. Atau seorang bos memuji karyawannya umpamanya, duh karyawan saya yang satu ini, rajinnya minta ampun. Nah, orangnya di situ. Ya bos, terima kasih. Menjadikan dia baik. Tapi kalau ada seorang yang memuji kepada orang lain di dekatnya, tapi tujuannya menjilat. Ada seorang kaya datang, seorang menteri umpamanya. Seorang menteri keuangan datang. Terus di situ dipuji-puji, wah menteri ini, menteri ini, wah ini dermawan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pujian yang seperti itu adalah pujian yang diharamkan karena itu pujiannya seorang penjilat. Pasti punya tujuan, ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik rempeyek. Inilah pujian-pujian penjilat yang tujuannya engkau ya ben ngene. Nah, orang ngendika sapa al ulama. Makanya tergantung dari sisi mana memuji itu. Kala ngendika sapa al ulama pira-pira wong alim wa tariqul jam'i utawi dalane mufakat bainal titik temu, wa tariqul jam'i utawi dalane titik temu, titik kumpul bainal ahadisi antarane pira-pira hadis iku ayu kolayan to den ucapake. Titik temu antara dua hadis yang saling berlawanan ini, yang satu mengatakan memuji kepada orang yang berada di samping kita itu diperbolehkan, bahkan disunahkan. Tentunya kiai muji santri ini, ya Allah Kang, jenengan ngaji kok mempeng temen, semoga-moga Kang sampean sesuk nak dongakne barokah, wis bocah bagus ngaji mempeng lho. Kan santrinya tambah semangat untuk ibadah, untuk ngaji. Tapi kalau Pak Bupati datang di majelis terus dipuji-puji, ini namanya Pak Bupati dari kabupaten ini, orangnya baik, dermawan seperti Rasulullah. Itu namanya penjilat. Paham penjilat apa mboten? Penjilat itu ya memuji karena ada udang di balik rempeyek. Gitu loh. Kalau udang di balik batu kurang gaya. Ada udang di balik heci, ada udang di balik rempeyek yang tujuannya ya tahu sendiri lah jenengan. Terus bagaimana kok dua hadis ini saling bertemunya, titik temunya di mana? Wa tariqul jam'i bainal ahadis, titik temu dari dua hadis yang berlawanan ini apa? Ingkana al-mamduh indahu kamalu imanin. Ketika orang yang dipuji yang berada di dekatnya itu orang yang sempurna imannya, wahasuna wahusnu yakinin, dan orang yang baik keyakinannya, wariyadatu nafsin, dan orang yang betul-betul ahli riyadatu nafsi, wa ma'rifatu tamatin, ma'rifatnya wa ma'rifatun tamatun, dan ma'rifatnya sempurna, bihaisu la yaftatanna, sekira orang itu tidak terfitnah dari pujian kita, tidak menjadi sombong, wala yughayyiru bidzalika, wala yaghtaru bidzalika, dan orang itu tidak tertipu, tidak kebojok, tidak tertipu dengan pujian-pujian kita, tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia hilang kendali. Wala tal'abu bihi nafsuhu, dan nafsunya tidak menjadi seperti nafsu yang main-main. Falaisa biharamin wala makruhin, pujian yang seperti itu tidak haram dan juga tidak makruh. Seperti yang saya contohkan tadi, ada seorang kiai memuji santrinya, sehingga
berakibat santri itu akan menjadi santri yang imannya nanti akan bertambah, dia giat mengaji dan sebagainya dan sebagainya. Atau guru memuji muridnya, gitu loh. Atau seorang kiai memuji jamaahnya sehingga dia lebih giat lagi dalam hal hadir di majelis taklim dan sebagainya. Itu kan berbuah sangat baik. Seperti itu tidak ada haram, tidak ada makruh. Tapi sebaliknya, wa in khifa alaihi syai'un min hadhil umur, wa in khifa lan lamun den wedeni alaihi ing atase mamduh apa syai'un suwi-suwi min hadhil umur. Ketika pujian yang kita lontarkan di hadapan orang yang kita puji itu ditakutkan ada sesuatu yang justru malah melemahkan imannya, justru menjadikan sombong, justru menjadikan terfitnah. Nah, sing dipuji mau malah sombong, mau malah gaya, atau ada udang di balik rempeyek, tujuannya hanya untuk menjilat. Kuriha madhuhu karohatan syadidah, maka pujiannya itu hukumnya makruh, tidak disenangi. Bahkan karohatan syadidah bisa menjadi makruh yang sangat-sangat bahkan mendekati haram. Wa min ahadisil mat'i ma rawainahu fi sahihi Muslim. Sebagian dari hadis-hadis yang melarang untuk memuji adalah hadis yang saya riwayatkan dari Sahih Muslim dan Miqdar radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki sedang memuji Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ada di dekatnya. Ada seorang laki-laki yang memuji. Tahu sendiri kan Sayyidina Utsman? Jamaah Ibamid ngerti tidak maksudnya? Tahu sendiri kan siapa Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman adalah menantu sekaligus sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya sekaligus dermawan. Jenengan tahu kan maksud saya? Ketika ada orang laki-laki nyanjung-nyanjung Sayyidina Utsman, tujuannya apa? Apa, Bu? Kalau ada orang dermawan, kaya, datang, terpandang, seorang khalifah, seorang presiden, seorang bupati, seorang gubernur datang, kaya, dermawan, terus ada orang tiba-tiba nggak dikenal, nyanjung-nyanjung. Apa sih tujuannya? Menjilat. Mungkin minta uang apa? Menjilat tujuannya. Ketika ada seorang laki-laki yang tiba-tiba memuji Sayyidina Utsman, Fa'amida mongko nejo sapa Miqdaru sahabat Miqdar, sapa Miqdaru sahabat Miqdar, fajasa ala rukbatihi mongko merkungkung sapa Miqdar ala rukbatihi ing tasih dengkule Miqdar, fajala mongko tumandang sapa Miqdar iku yahsu ngubur-nguburake sapa Miqdar fi wajhi ing dalem wajahe rajul al hasba'a ing pira-pira kerikil, ing pira-pira kerikil atau wedi, kerikil cilik meh kaya wedi nyewaruk. Nah, tiba-tiba Miqdar ini langsung mengangkat tubuhnya, maka tapi anu Bu, mboten ngadeg karo dengkul iku lho. Ngadeg karo dengkul wong padha-padha lungguhe, ngadeg dengkul. Akhirnya si Miqdar ini, sahabatnya Rasul ini, ngubur-nguburne wedi niku ning raine, di wajahnya orang yang memuji Sayyidina Utsman itu. Kaget kan dia. Loh, nyapa Miqdar kok moro-moro wajahnya orang yang memuji Sayyidina Utsman itu dikaprus wedi. Jenengan paham dikaprus napa mboten, Bu? Apa ya bahasa Indonesia niku? dikaprus carukne wedi niku apa maknane bahasa Indonesia niku, Bu? Ditampar nggih apa? Ditaburkan itu. Kalau ditaburkan itu kan bahasanya halus, pure ngono kayak kita menaburkan. Dikaprus itu wedi dengan jupuk satu genggam terus dilemparkan ke wajahnya. Itulah bahasa Jawa yang
Susah diartikan Jadi bahasa kaprus Indonesia. lagi. Kapruk. Ngono. Kalau Kapruk. kalau cuma ditaburkan itu kayak halus gitu kayaknya. Ini bukan menaburkan, tapi melemparkan pasir satu genggam ke wajahnya. Lalu Sayyidina Utsman kaget. Faqala lahu Utsman berkata kepada sahabat Mikdar ini, "Ya Mikdar, masa nuka? Apa yang kamu lakukan Mikdar? Kok ini orang memuji saya tiba-tiba kok lempar satu genggam pasir di wajahnya, itu maksudnya apa Mikdar?" Mikdar menjawab begini. Lalu menjawablah si Mikdar, "Ya Sayyidina Utsman, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ra'aitumul maddahina fahthu fi wujuhihim turab." Ketika kalian semua melihat orang-orang yang memuji sebagai penjilat, maka lemparkan debu ke wajahnya. Cara wong Jawa kaperusen pasir raine. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang datang Sayyidina Utsman, dia memuji-muji dengan tujuan menjilat. Mik trimo golek urang dibalik rempeyek. Understand? Understand jemaah? Yes. Understand. Yes, understand. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang datang yang tujuannya ada udang di balik rempeyek, terima harap golek duit, golek sangu dan sebagainya, maka kata Nabi kita dari riwayat Mikdar, lemparlah debu, kaperusen lebue, kaperusen wedi. Ya Allah, kaget Sayyidina Utsman. Nah, itu hadis yang mengatakan bahwa memuji orang di dekatnya dengan tujuan seperti itu kan, tahu sendiri kan, ada orang memuji dengan tujuan menjilat sama memuji dengan tujuan untuk menguatkan iman, itu kan jenengan paham lah gitu. Nah, gitu loh. Menjilat sama ndak itu kan bisa dipahami. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun. Warawaina lan riwayatake sapa ingsun fi Sahihil Bukhari wa Muslim dengan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abi Musa Al-Asy'ari. Sami amidanget sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam rajulan ing wong lanang. Yasna kang ngalem sapa rajul ala rajulin ing atase wong lanang kang weneh. Pada suatu hari Rasulullah mendengar ada sahabat seorang laki-laki sedang memuji temannya. Sedang memuji laki-laki lain atau temannya. Wa yutrihilan bangetake sapa rajul ngarep ing rajul muri filmat hati ing dalem ngalemi. Wah, le muji kenemenen, Bu. Enek wong lanang satu hari Rasulullah mendengar ada seorang sahabat memuji temannya itu keterlaluan. Wah, jangan tenan jenenge kanca kuwi, ya Allah, apike wong. Wis pokoke tenan. Sore ning wong apik kaya kancaku kuwi. Nah, kuwi kok ramen to ya kancamu kuwi modele kaya ngopo kok ramen. Lalu Rasulullah bersabda bagaimana? Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul. Ahlaktum ana to ngrusak sapa sira. Au qata'tum ana to medhot sapa sira dhahrar rajuli ing gegere wong lanang. Mas, tujuanmu itu ujian sampai segitunya ini, kamu pengen menghancurkannya apa gimana? Jadi lek muji kenemenen niku juga oleh, Bu. Kenemen-nemen. Umpamane kula muji Bu Sundari, umpamane jantenan, ya Allah jenenge Bu Sundari, ya Allah wonge salihu. Wah, jamaah pamit dengan salihu wonge ora enek menungso saleh sang alam donya liyane jamaah pamit iku yo gak bener ngono iki. Karena bener niku jenenge. Justru malah apakah kamu pingin memotong tubuhnya saudaramu? Maksudnya apa? Dengan pujian yang keterlaluan itu justru mengakibatkan orang lain itu hancur.
mengakibatkan yang dipuji menjadi sombong, akhirnya malah hancur. Makanya tidak sedikit orang-orang yang aslinya sukses, pengusaha-pengusaha yang mulai sukses, justru semakin tinggi pujian, dia justru malah semakin jatuh. Iya, gitu loh. Makanya jangan senang dulu ketika orang lain terlalu memuji kita. Itu jangan senang dulu. Jangan-jangan dia justru malah akan menjatuhkan kita, sehingga kita termakan bujuk rayu dari pujian itu, menjadikan kita sombong, menjadikan kita kurang hati-hati, akhirnya jatuh. Inilah yang dimaksud dengan Rasulullah. Ahlaktukum, apakah kamu akan merusaknya? Apakah kamu akan menghancurkannya? Apakah kamu akan memotong punggungnya? Maksudnya apa? Pujianmu yang keterlaluan itu justru menjadikan saudaramu akan hancur. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit on Air tercinta, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Warawaina lan ngletake sapa ingsun fi sahihima di dalam hadis sahihnya Bukhari Muslim. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna rajulan dzukira indan Nabi, ada seorang laki-laki yang sedang dibicarakan di dekatnya Nabi. Jadi ada seorang sahabat membicarakan kebaikan-kebaikan saudaranya di dekat Nabi. Fa'asna alaihi rajulun khairan. Lalu dia menuturkan kebaikan-kebaikan itu di dekat Nabi. Nabi berkata, wa qala Nabi wa ihaka qata'ta unuqa sahibika. Oh, celaka kamu. Kamu itu telah memenggal leher sahabatmu sendiri. Maksudnya gimana ya Rasul? Yaqulu miraran. Rasulullah mengucapkan itu, wa ihaka qata'ta unuqa sahibika. Sungguh kamu celaka, kamu telah memenggal leher sahabatmu sendiri. Bola bali Rasulullah mengatakan itu. In kana ahadukum madihan akhahu la mahalata falyakul ahsibu kada kada in kana yara innahu kadzalik wa hasbuhullahu wa la yuzakki 'alallahi ahada. Kalau kamu ingin memuji saudaramu, cukup kau puji yang sederhana saja. Saya punya saudara ya Rasulullah, orangnya itu baik. Ya cukup dermawan lah, pokoknya baik. Oh ya, cukup begitu saja, tidak usah keterlaluan. Ya Rasulullah, saya itu punya sahabat, Masya Allah, tidak ada orang yang paling dermawan di muka bumi ini kecuali sahabat saya. Loh, iki muji, apa awakmu iki malah ngeblesne dulurmu? Apa kamu akan memenggal leher saudaramu sendiri dengan pujian yang terlalu tinggi itu? Betul ya Rasulullah. Wah, saya itu punya sahabat, Masya Allah. Saya itu punya kiai, punya guru. Orang nek wong alim ning donya iki liyane guru kuwi. Tenan, iso mabur ning gone langit. Bumi iku tembus bumi pitu. Ben bengi iku langsung ning langit, sampai telepon langsung ning gone Allah. Iki terus piye? Orang yang memuji seperti itu justru malah dikatakan Rasul, waihaka kotok ta'unuqa sahibika. Celaka kamu. Celaka kamu. Apakah kamu suka memenggal leher saudaramu sendiri, memenggal leher sahabatmu sendiri? Pujian-pujian yang keterlaluan seperti itu justru malah akan menjadi fitnah, justru malah akan menghancurkan sahabatmu sendiri. Gunggung yang gunggung, ning ojo kenemen. Gunggung yang gunggung, ning ojo jadi penjilat. Bisa dipahami nggih, jamaah Ibamit? Saudara-saudariku Insyaallah yang mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi pagi hari ini tentang hadis-hadis yang melarang kita memuji keterlaluan, maka sudah kita bahas. Dan untuk hadis berikutnya tentang pujian yang diperbolehkan, maka hadisnya juga banyak sekali. Dan untuk pembahasan hadis yang memuji diperbolehkan akan kita bahas di jumpaan berikutnya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga seluruh jamaah senantiasa diberkahi dalam segala aspek kehidupan, dimudahkan dalam segala urusan,
dan selalu diberikan jalan keluar yang terbaik dari segala masalah. Semoga semuanya senantiasa diberikan istiqomah dalam ibadah dan diberikan barokah dalam rizki, keluarga, serta apapun, dan selalu diberikan husnul khatimah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.